Niyatus sholihat Nahdlatul Wathon sebagai penerus pejuang Nahdlatul Wathon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang beriman dan mukallaf tentunya. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, para ulama memberikan batasan, memberikan definisi pengertian bahwa alaman yajibu hadzal shaum, atas siapakah diwajibkan puasa Ramadan ini. Ulama mengatakan syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi orang yang berpuasa itu yang pertama harus orang yang beragama Islam. Maka dari sini kita bisa memahami orang yang tidak beragama Islam atau orang kafir luar Islam tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun kalau orang murtad, yang namanya murtad ini dulu dia pernah Islam. Nah, jadi ketika dia balik lagi nanti masuk Islam, maka wajib baginya mengqadha semua puasa yang dia tinggalkan dan semua sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua adalah mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani oleh hukum halal, haram, mubah, makruh. Nah, di sini mukallaf ini ada 2. Yang pertama adalah baligh dan yang kedua adalah al-aqlu. Jadi orang yang mukallaf, orang yang baligh dan berakal. Kalau sudah baligh, maka wajiblah baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Disebutkan oleh ulama di dalam kitab Safinatun Najah itu bahwa ada 3 tanda dari orang yang sudah baligh. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan lidzakari wal untha. Berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, genap umurnya 15 tahun. Kalau sudah umur 15 tahun laki-laki dan perempuan, mimpikah atau belum mimpi, haid atau keluar haid, belum pernah keluar haid, maka hukumnya baligh. Itu baligh dari segi umur. Maka kalau sudah berumur 15 tahun, wajiblah baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Tanda baligh yang kedua adalah keluar haid bagi perempuan yang sudah berumur minimal 9 tahun kurang 15 hari. Apabila seorang perempuan melihat darah ketika dia berumur 9 tahun kurang 15 hari dengan bulan Qamariyah, maka dia itu sudah baligh. Sedangkan tanda yang ketiga adalah al-ihtilam, mimpi bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi yang biasa bermimpi adalah laki-laki, yaitu mimpinya ini terjadi minimal di tahun 9 tahun, di umur 9 tahun. Nah itu. Jadi
Orang yang wajib puasa yang kedua adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Kemudian orang yang berakal. Jadi tidak semua orang baligh itu wajib puasa. Artinya orang gila tidak wajib puasa karena orang gila itu hilang akalnya. Berarti kalau orang gila itu tidak wajib puasa bagi dia, dengan syarat gilanya itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan sengaja gila. Artinya kalau ada seseorang memukulkan, membenturkan kepalanya di tembok, lalu dengan sebab itu dia menjadi gila, maka wajib dia qadha nanti puasanya. Adapun kalau tiba-tiba dia menjadi gila, bukan sebab orang itu sendiri, dia tiba-tiba gila, maka dia tidak wajib puasa dan tidak wajib juga mengqadha puasanya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa adalah al-itaqah, mampu untuk melakukan ibadah puasa. Maksudnya di sini adalah mampu melakukan puasa jikalau kita jumpai orang tidak mampu melakukan puasa seperti orang tua, asyaikhul harim, orang tua renta. Bukan berarti kita baru berumur 30 tahun terus mengaku diri tidak bisa puasa, tidak mampu puasa, tidak. Akan tapi maksudnya tidak mampu di sini adalah orang tua renta yang seandainya kalau dia puasa maka akan mengganggu kesehatannya, bahkan bisa meninggal dunia. Kemudian selanjutnya as-sihhatu, yang keempat adalah as-sihhah. Orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang sehat, dalam keadaan sehat. Berarti kalau orang yang sedang sakit, yang sakitnya itu akan membahayakan orang tersebut, yang sakitnya nanti kalau dia puasa akan bertambah parah sakitnya atau akan menunda kesembuhannya, maka diperbolehkan oleh agama untuk tidak berpuasa, maka nanti dia qadha di luar Ramadan. Kemudian yang syarat yang kelima adalah al-iqamatu, tidak dalam keadaan musafir. Jadi orang yang musafir, orang yang bepergian boleh tidak melakukan puasa. Tidak wajib bagi dia melakukan puasa. Artinya boleh dia berbuka, tapi dengan syarat musafirnya itu dengan jarak tempuh minimal 84 km. Dengan syarat sebelum fajar dia sudah keluar dari tempatnya untuk melakukan musafir. Adapun kalau dia belum keluar sebelum fajar, maka dia tidak boleh untuk berbuka, maka dia harus berpuasa sekalipun dia musafir dengan perjalanan 84 km. Puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua hijrah. Ketika 2 tahun Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melakukan puasa Ramadan. Ramadan sesuai dengan namanya. Makna dari Ramadan itu adalah berasal dari kata ramda. Maknanya syiddatul harri, panas. Jadi orang yang puasa itu ya panas tubuhnya lantaran puasa. Atau makna lainnya adalah panasnya Ramadan itu bimakna dosa-dosa orang yang melakukan ibadah puasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takwa jauh dari maksiat, karena maksiat ini sumbernya adalah syahwat, dan syahwat itu bisa dihancurkan, bisa dilemahkan oleh puasa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, ada biaya untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu bisa merendahkan, menundukkan mata, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kehormatan kemaluan kita. Adapun bagi orang yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija,
Karena sesungguhnya puasa itu sebagai wija, sebagai wikoyah, sebagai penjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi zumratis suada, di golongan orang-orang yang bahagia, yaitu sa'adah fid darain, bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia kita merasa tenang karena beribadah kepada Allah, sedangkan kebahagiaan kita di akhirat adalah balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Masyayikh, ya, guru besar, bahkan guru yang paling dicintai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yaitu Hasan Muhammad Al-Masyad, beliau menyebutkan ada 3 tingkatan takwa, kata beliau. Yang pertama adalah takwa syirki, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tingkatan takwa yang paling rendah. Ini martabatnya atau tingkatan takwanya orang awam. Yang namanya orang awam itu kadang gak sholat, mereka juga tidak puasa, karena makna dari takwa syirki itu sendiri hanya menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Berarti dia melakukan dosa yang lain, dosa nggak sholat, dosa nggak puasa, nggak bayar zakat, bahkan durhaka kepada orang tua. Tapi ini masuk ke kategori takwa syirki, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah api, tidak menyembah pepohonan, tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala dan lain sebagainya. Kemudian takwa yang kedua adalah kita menjauhi segala jenis dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dan ini adalah tingkatan takwa yang kedua. Seperti dalam ungkapan ulama mengatakan, khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Hindarilah dosa itu, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqal ardis syauqi yahdharu ma yara. Jadikanlah dirimu itu ibarat orang yang berjalan di atas bumi yang berduri, yang menghindari, yang berhati-hati di setiap apa yang dia lihat, setiap duri yang dia lihat itu. Wala tahqiranna saghiratan, dan jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, kata ulama. Karena sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil bebatuan-bebatuan yang kecil. Begitu juga dengan dosa, ya, dosa kecil yang kita kerjakan, kita tumpuk terus, maka lama-lama akan menjadi besar dia seperti tingginya gunung itu. Nah, jadi itulah tingkatan takwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, tingkatan takwa yang ketiga yang paling tinggi adalah yaitu menjauhi diri dari perbuatan yang mubah tapi nggak ada manfaatnya, seperti nongkrong, ya, ngabuburit yang nggak ada faedahnya, ya, nongkrong di pinggir jalan. Nah, lebih baik kita gunakan waktu kita itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, lebih-lebih di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan lah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita beruntung nanti bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.